Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para peserta BMT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita menjadikan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insyaallah sebelum kita mulai ada beberapa penyampaian kami ingin sampaikan. Yang pertama ya, dalam kelas BMT ini dan beberapa kegiatan ya program kita. Pertama adalah program setiap pekan ini ya tahsin ya. Mungkin materi mungkin bisa 1 bulan ya, materi tok 1 bulan. Walaupun materinya ini sebenarnya cukup panjang ya, tapi kami berusaha semaksimal mungkin memendekkan. Makanya kami posting videonya ya, ada video di channel YouTube kami itu. Maka bagus ditonton itu mukaddimahnya ya. Kemudian dan yang lainnya. Supaya pembahasan tentang materi ini bisa cepat ya dan bisa mudah paham. Karena nanti berkaitan dengan praktek ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mayoritas ini titik beratnya pada praktek tatbik ya, tatbik amali. Praktek. Kenapa teori itu cukup banyak ya. Teori mudah dipelajari dimanapun. Dan tidak ada adalah praktek. Dan inilah yang akan kita pelajari ya, insya Allah. Dan kami memiliki standar, yaitu standar sanad ya. Jadi ketika kita nanti belajar ya mayoritas ini di BMT ini, insya Allah ya itu sudah standar sanad sebagaimana para masyayikh yang mengajarkan kepada kami. Yang berikutnya adalah tilawah harian ya. Kelas-kelas sebelumnya itu ya kami mengharuskan para peserta agar lebih dekat ya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran minimal ya setengah juz, minimal setengah juz setiap hari. Dan itu ada laporan masuk nanti di grup ya, kami mau tahu siapa-siapa yang menghafal. Dan ini membaca Quran bisa saja dari hafalan ya. Hafalan kita ya, murojaah bisa ya. Bahkan murojaah juz itu saja setiap hari juga ada masalah. Intinya kita berinteraksi dengan Al-Quran ya minimal setengah juz ya. Dan berikutnya ya pembelajaran kita ini cepat lambatnya tergantung kita ya. Ketika kita banyak latihan, karena ini memang dibutuhkan latihan, maka insya Allah akan mudah ya belajarnya ya. Ketika kita malas latihan, maka semakin lama kita bisa belajar. Karena semakin banyak salahnya, maka kita semakin lama belajar. Ya. Jadi bukan pemateri yang belajar, ya, peserta yang belajar. Ya, biasa kalau pembelajaran tajwid yang pintar pematerinya, ya. Kami harapkan tidak seperti itu. Yang kami ingin mau adalah para peserta lah yang bisa lebih bagus, ya. Baik ya, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas ya tentang mabadi ilmu tajwid. Ini file-filenya kami sudah kirimkan ya ke grup. Ya, sebelum kita mulai, ini tidak ada di buku, ya, tidak ada di buku Mahir, ya, tapi penting ya untuk diketahui. Dan mukaddimah buku Mahir ya, seperti definisi Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran itu di video ya. Sudah nonton kan semua ya? Ada yang belum nonton? Itu salah satunya supaya mempersingkat waktu belajar. Siapa yang belum nonton?
Atau sudah nonton semua? Nah, ini juga interaktif ya. Jadi kayak ketika ditanya, kita interaktif. Ini salah satu adab dalam belajar. Sudah nonton semua ya? Atau belum? Nah, Ustadz, saya belum, Ustadz. Ada yang belum, itu. Biasanya kalau tidak dikontrol ya. Nanti nontonnya ini apa? Apa lagi? Sedikit-sedikit saja. Nah, Ustadz. Ya, dicicil-cicil. Ya. Dan itu penting ya, definisi Al-Qur'an ya. Keutamaan membaca Quran, itu membuat kita semangat nanti baca Quran. Walaupun pembahasannya itu cukup panjang, cuman kami singkat saja ya. Nah, itu kalau mau dibahas dari awal sampai pembukaan itu lama nanti belajarnya. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan para peserta bisa melihatnya. Baik, kita masuk mabadi ilmu tajwid. Apa dimaksud mabadi? Mabadi berasal dari kata mabda, ya. Artinya prinsip, ya. Ya, jadi semua ilmu, cabang ilmu itu memiliki ya 10 macam prinsip, ya. Dan hendaklah ketika kita belajar apapun, maka kita harus mengetahui ya prinsip-prinsip ilmu tersebut. Ya, ilmu apapun, hadis, fiqih, usul fiqih, ya, akidah dan seterusnya, termasuk ilmu tajwid, ya. Baik. Biasanya beberapa peserta kami suruh hafal ini, ya. Ya. Gimana kalau peserta hafal bagus, ya. Al ilmu bila haif, ya, ilmu tanpa hafalan, maka sama saja. Baik, ya, berkata Muhammad Ali As-Sabban ya dalam manzumah beliau. Rahimallahu ta'ala, inna mabadi'a kulli fannin asyrah, ya, al-hadd wal mawdu' thumma as-samra wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu al-istimdad hukmu syari' wa sa'il wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Dalam riwayat lain nala syarafa. Jadi kata beliau, inna mabadi'a kulli fannin asyrah, ya, sesungguhnya setiap cabang ilmu ya mempunyai 10 prinsip dasar, ya. Al-haddu, yang pertama haddu batasan, tema, ya. Definisi al-haddu, definisi. Wal maudhu, ya, materi, apa yang dibahas, ya, dalam tajwid. Summa samaroh, ya. Kemudian apa buah, ya, hasil yang didapatkan belajar tajwid. Ini kita bahas. Wa fadluhu, keutamaan belajar ilmu tajwid, wa nisbatun, ya, sandarannya dinisbatkan, ya. Nanti kita jelas. Wal wabi, ya. Yang menemukan, siapa yang menemukan ilmu tajwid, ya. Wal ism, ya, apa nama nama pelajaran yang kita pelajari. Wal istimdad, ya. Istimdad ini dalilnya, ya. Apa dalilnya belajar ilmu tajwid? Ada tidak dalilnya? Hukum syari', hukum mengamalkan ilmu tajwid. Masail, ya, kemudian permasalahan apa saja di dalam ilmu tajwid. Wal ba'du bil ba'd iktafa, ya. Siap memahami ya sebagian dari ilmu tersebut, iktafa, sudah cukup. Waman darul jami'a hadza syarafa, atau nala syarafa, sama. Tapi siapa yang memahami seluruh permasalahan ilmu tajwid sampai ya detailnya, maka masya Allah, ya, nala syarafa atau hadza syarafa, akan meraih kemuliaan, ya. Baik, kita masuk ke poin pertama, al-haddu, ya. Kira-kira peserta kalau disuruh menghafal siap tidak ini? Insyaallah. Ya Allah, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ya, jadi kami contohkan ya. Innama jadi seluruh namanya manzumah matan ya, bukan mantannya matan namanya. Itu bisa dilagu-lagukan. Terserah ya, mau lagu daerah, mau artinya logat ya. Logat daerah, ya logat. Ya terserah lah ya. Seperti itu. Jadi contohnya innama badi'a kulli fannin asyrah. Asyarah sebagian riwayat. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa fadduhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil baqli iktafa wa man dara al jami'a hadha syarafa. Nah, seperti itu. Karena ilmu sebanyak itu ya dihafal. Taib, kita masuk al-hadd ya. Ta'rif at-tajwid. Apa dibilang tajwid? Ya. Secara bahasa ya berasal dari kata jawada yujawwidu ya, tajwidan, membaguskan ya. Jadi segala sesuatu yang amalan yang membuat sesuatu menjadi bagus itu namanya tajwid ya. Dalam makna lain yang populer yang kita kenal adalah tahsin, hassana yuhassinu tahsinan. Berasal dari kata tahsin ya, memperbagus ya. Memperindah ya. Jadi tahsin bisa memperindah, memperbagus ya. Dari sisi makhraj ya, tahsin dari kalau dalam ilmu tajwid dari sisi makhraj ya, atau dari sisi suara ya, boleh semua, memperbagus makhrajnya, memperbagus suaranya ini masuk di dalam ya. Makanya berbahagialah bagi yang memiliki suara yang bagus ya, tidak perlu berlatih. Adapun secara istilah ya para ulama ya berbeda pendapat. Banyak perkataan para ulama tentang masalah ini ya. Tetapi ya kita ambil sebagian pendapat. Ya. Tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ya. Tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Ini namanya tajwid. Ya. Ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Kemudian memberikan ya haknya ya. Haknya huruf. Jadi ada juga haknya huruf, ya hak dan kewajiban. Wa mustahak, mustahak nanti kami jelaskan apa maksudnya itu mustahak. Jadi tajwid adalah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan sifat haknya, ya artinya sifat huruf dan mustahaknya. Thayyib. Jadi itulah tajwid. Ketika ada huruf ya, huruf Arab maka kita keluarkan dari tempat keluarnya ya. Contoh huruf ba ya. Maka kita keluarkan dari tempatnya ba di dua buah bibir syafatan ya. Ba. Nah, bukan dari lidah dah ya kan, itu sudah salah itu. Ya, itu gambaran secara mudah. Yang lebih dalam lagi ketika orang mengucapkan waladhdallin. Ya waladhdallin ya kebanyakan kita memakai dah waladhdallin ya. Dan rekaman yang teman-teman kirimkan ya, akhwat kirimkan kepada kami itu ada yang beberapa mengucapkan dal ya dalam surah Maryam ya. Ini itu namanya bukan tajwid ya, karena huruf dhad dikeluarkan dari tempatnya. Huruf dhad keluar dari hafatul lisan ma'al adros ya. Samping lidah, sisi samping lidah bertemu dengan gigi geraham. Ya, itu dhad, itu makhrajnya. Tapi ketika kita mengucapkan huruf dal tempat keluarnya ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas, torful lisan ma'usulis sanayal ulya. Maka namanya bukan tajwid ya, membaca membaca huruf bukan dari tempat keluarnya. Ya, ma'itahi haqqahu ya. Dengan disertai haknya huruf. Apa haknya? Setiap huruf ada haknya berupa sifat. Sifat yang melekat pada huruf tersebut. Itu kita juga ucapkan sesuai dengan sifatnya. Contoh ya sode dan sin. Sama-sama makhrajnya.
Tapi harus dibedakan yang mana tebal, yang mana tipis. Ya. Huruf sode itu huruf yang tebal. So, sa, ya. Jangan kita mengatakan nanti mustaqim itu sin. Ya, bukan mustaqim, mustaqim itu salah, itu sode. Ya, maka itu bukan tajwid. Jadi diberikan sifatnya. Sifatnya kuat, ya sifatnya kuat diberi kuat, ya seperti istilah. Ya. Kalau sifatnya lemah ya jangan diperkuat. Wa mustahaqqahu. Mustahak ini artinya hukum-hukum yang datang ketika huruf itu bersusun, ya. Bertemu, ya. Jadi ini ketika hurufnya sendiri, ya. Ada mustahak ketika huruf-hurufnya bertemu. Apa hukumnya? Nah, maka muncullah hukum nun, mati kan? Bertemu dengan waw contohnya. Nah, maka dibaca idgham bigunnah min warai wa kanat imraati akhirah. Ya, kemarin tidak membaca gunnah. Ini namanya mustahak, ya. Iqlab, izhar, idgham, iqlab, ya, dan seterusnya namanya mustahak, ya. Fahimtum? Paham Ki? Atau bingung? Ya Allah Ustaz, paham. Iya, Insya Allah paham Ustadz. alhamdulillah. Intinya tajwid adalah ilmu membaca Al-Quran dengan benar, ya. Itu saja intinya, ya, mudahnya. Belajar tajwid. Apa itu tajwid, ya? Supaya kita mengaji tak benar. Nah, itu saja. Kemudian wal maudhu, ya. Pembahasan ilmu tajwid. Apa sih yang dibahas ilmu tajwid, ya? Para berbeda pendapat, ya. Dan mungkin teman-teman sudah lihat itu kan meme-nya yang kami kirimkan. Ada mengatakan termasuk hadis di dalamnya, ya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Hadis, ya, juga ditajwidkan. Ya, makanya sebagian membacanya tajwid, ya, ketika membaca apa hadis, ya. Contohnya mungkin hadis yang populer, ya, innamal a'malu binniyat, ya, dibaca tajwid, nun tasydid, ya, dibaca bertasydid, dibaca gunnah. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Tapi kata para ulama, ya, yang masyhur, ya, yang sahih adalah tajwid cuman pada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ya. Kalau Al-Qur'an saja yang ditajwidkan, ya. Bahasa Arab ya enggak usah ditajwidkan, ya. Min aina anti, ya enggak usah. Ana mimma kassar, ya, nanti lama lagi, ya. Itu azan tetap ditajwidkan, tapi dia tidak apa, dia tidak terikat dengan ilmu-ilmu tajwid, ya. Makanya boleh memanjangkan, ya. 6 harokat, 7 harokat, 9 harokat, dan seterusnya. Apa manfaatnya sih, ya, belajar ilmu tajwid ini? Ya, apa buah dari mempelajarinya? Manfaat. Pertama, menjaga lidah, ya, son lisan minal lahan, ya, menjaga lidah dari kesalahan membaca Al-Qur'an. Ya, kesalahan baca Quran, ya, ada dua. Ya, ada dua cara membaca Al-Qur'an yang salah, ya. Berkata Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani dalam manzumahnya Al-Khaqaniyah, beliau mengatakan fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun billah min fika id yajri fakun 'arifan billah kaima tuzilahu fama lil ladzi la ya'riful lahna min 'udhri. Kata beliau rahimahullah taala, fa awwalu dzikri itqanu hifdhihi. Ilmu pertama yang wajib bagi, ya, membaca Al-Qur'an adalah memperkuat hafalan. Itqanu hifdhihi, ya. Wa ma'rifatu billah nih, kemudian yang mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Min fika idh yajri, dalam apa? Fik itu artinya di mulutmu ketika mengalir. Artinya ketika mengucapkan, ya. Fakun arifan billah nih kaima tuzilahu, maka jadilah engkau orang yang mengerti, ya, lahan, kesalahan. Supaya apa?
agar kamu ya tidak terjatuh di dalamnya. Fama lilladzi la ya'riful lahna min udhri. Maka tidak ada uzur ya kata beliau bagi orang yang tidak memahami ya kesalahan membaca Al-Qur'an. Para ulama ini dia kita bahas sedikit saja, ini panjang juga ini ya. Al-lahnu artinya al-mail wal inharaf anis shawab, artinya menyimpan dari yang benar. Ya. Ya. Jadi kesalahan baca Quran ya ada yang merubah makna dan ada yang tidak merubah makna, tapi semuanya perlu kita hindari. Ya, maka dalam hal ini dibagi, ada namanya lahnul jali, ada namanya lahnul khofi. Jali artinya kita lihat di bawah ini. Ya. Syekh Utsman bin Sulaiman Al-Murad ya rahimallahu taala berkata dalam manzumah wal lahnu qismani jaliyun wa khafi kullu haramun ma khilafin fil khafi. Kata beliau ya kesalahan dalam baca Quran ada dua qismani jaliyun wa khafi ya, jali dan khafi. Jali itu artinya jelas ya, khafi artinya tersembunyi. Kullun haram ya, semuanya haram ya, tidak boleh kita terjatuh di dalam kesalahan tersebut ma khilafin fil khafi ya. Tetapi para ulama berbeda pendapat hukumnya mengasala lahnul khafi ya. Kesalahan yang tersembunyi apakah dia haram atau makruh ya. Amal jali fa khata'un fil madana. Apa itu jali ya? Maka jali adalah terjatuh dalam kesalahan mabna. Mabna artinya tata susunan bahasa Arab. Nanti kita jelaskan. Ya khalla bihi aula yakhillul ma'na ya. Entah dia merubah makna ataupun tidak merubah makna. Ini sama saja. Contoh adalah ya merubah harokat. Ya, alhamdu dibaca alhamda. Kita lihat contohnya. Ya baik, sebelum kita lihat contohnya di bawah ini, kita jelaskan lebih detail ya apa dimaksud al-jali. Al-jali itu tadi artinya jelas dan terang. Ya ini kesalahan yang terlihat jelas ya di kalangan orang awam maupun para ahli tajwid ya. Dan ini lahanan terbagi tiga ya, ada berkaitan dengan huruf, harokat, dan waqaf dan ibtida. Berhenti dan memulai ya. Jadi lahnul jali ini semua orang tahu. Biar orang tidak pernah belajar ya, walaupun lebih detailnya juga ada juga ya orang yang tidak tahu bahwa ini kesalahan ya, ya seperti tadi ada dengan do kita lihat contohnya lah ya supaya tidak bingung. Contoh yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain ataukah menambah atau mengurangi ya. Yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin, memakai ha di sini kan, kemudian memakai ain. Nah ini yang benar. Tapi kita ada tiba-tiba datang alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masyaallah. Pembagus suaranya tapi makhrajnya salah. Dia mengatakan alhamdu. Kami mengatakan al-alamin ya. Apa artinya? Jelas beda. Kalau artinya yang pertama tadi bagus segala puji. Alhamdu itu artinya pujian. Ya. Alamin itu alam ya dunia, semesta alam. Tapi dia pakai alhamdu ya, Masya Allah. Semangat sekali. Artinya al-halaka ya, kehancuran, ya, kematian. Lillahi kan bahaya, segala kehancuran bagi Allah. Naudzubillah ya. Rabbil alamin ya. Alam ini beras jamaknya alam ya, sakit. Ya. Jadi kalau alamin ya segala macam penyakit ya. Nah, ini kan bahaya. Ya. Semua orang sebenarnya orang tahu ya. Tapi tidak semua juga ya. Apalagi kita di Indonesia, mungkin di Arab ya wallahu alam ya. Tapi kita jarang juga tahu ya alhamdulillah jarang yang bisa membedakan. Orang awam ya jarang. Padahal ini kesalahan besar ya, haram ya. Tidak boleh ya. Apalagi dalam Al-Fatihah bisa batal sholatnya. Ya. Kayak ini pentingnya. Kemudian contoh yang berikutnya ya menambah atau mengurangi. Ya. Kalau tadi mengganti, yang pertama ini mengganti, ini yang kedua menambah. Dalam surah Al-A'raf ya Allah Subhanahu wa berfirman wa amtarna 'alaihim matara. Ya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Ini kisah tentang Nabi Lut ya dalam surah Al-A'raf ya. Nah, tiba-tiba ada datang orang semangat ya.
Karena biasanya terakhir-terakhir itu panjang-panjang ya. Dia panjangkan. Wa amtorna 'alaihim matara. Masya Allah, ya mantap ya. Itu matoroh itu artinya bandara ya. Ya. Jadi dan kami turunkan kepada mereka bandara ya. Subhanallah. Mungkin saking jengkelnya nih sama kaumnya Nabi Lut ya, homo, lesbian. Ya, sampai-sampai tidak cukup dengan hujan batu, ya tidak usah batu ya Allah. Bandara sekalian ya. Ini kurang tepat ya. Jadi beda ya. Tambah saja satu. Ya ini saja satu apa? Mat. Matoro beda jauh. Ada matoro ya, hujan, ada matoro bandara. Nah, ini kan salah, jelas salahnya ya. Orang awam pun tahu. Kalau tahu ya. Cuma kalau tidak hafal Ustaz ya itulah memang masalahnya juga. Kemudian berikutnya menambah harokat, mengubah harokat ya dan seterusnya. Contoh ya, dan ini pernah terjadi di zaman Ali kalau tidak salah ya. Dalam surat Taubah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh." Pakai dhammah benar ya. Artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari siapa? Orang musyrik. Ini maksud dari ayat tersebut. Tapi seseorang ada yang membaca ya. Orang Arab Badui datang dibacakan seperti ini. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Nah, ini artinya beda ya dalam susunan bahasa Arab ya dalam ilmu nahwu. Kalau ini artinya Allah bari, sesungguhnya Allah ya. Berlepas diri dari siapa? Berlepas diri dari ini dia. Dari dua ini ya. Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. La haula quwwata illa billah. Ya, masa Allah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya? Itu karena apa? Karena salah harokat saja. Ya. Makanya di sinilah diperintahkan kalau tidak salah Abu Amr Ad-Dani untuk memberikan ya harokat, tanda harokat dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran dulu tidak ada harokat. Tidak ada juga tanda-tanda begini. Betul-betul aslinya gundul ya, tidak ada begininya, tidak ada titik-titiknya ya, tidak ada begini-begini, tidak ada titik-titiknya. Betul-betul asli gundul. Maka diperintahkanlah agar memberikan harokat ya karena itu tadi takut orang salah baca. Nah, itu namanya lahnul jar ya. Kita bahas lanjut atau gimana ini ya? Baik, singkat saja ya. Kan ini panjang pembahasan tentang kesalahan dalam baca Quran. Ya, ini saya banyak contoh saja. Ya, contoh yang kurang tepat juga adalah ya ini juga kesalahan besar ya, merubah arti. Itu salah berhenti, salah mulai. Ya. Nah ini yang paling banyak terjadi ya. Kami ketika biasa jadi makmum mendengarkan beberapa para imam membaca di sini banyak ya. Bahkan banyak hafal Quran tapi wakofnya ya kurang tepat. Contoh ya dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ya. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini benar. Ini benar. Kalau sampai sini berhenti sudah betul. Tapi ada orang ya semangat sekali ya. Fa'lam annahu la ilah. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan. Ini kan bahaya. Ya. Nah, kemudian dalam surah Al-Imran, ya, contoh yang keliru. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu awniya. Benar ya, artinya adalah
Laqad sami Allah. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, orang Yahudi ya, mengatakan apa? Innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Ya, perkataan orang Yahudi. Tapi ya karena semangat ya, yang luar biasa dalam baca Quran, dia baca seperti ini. Ya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, berhenti. Ya. Seperti itu. Kemudian langsung memulai dari sini. Innallaha faqirun wa nahnu awniya. Ini bahaya. Ini kalau ini seakan-akan itu perkataan kita. Bahwasanya Allah itu miskin dan kami kaya. Naudzubillah ya. Tidak mungkin ya. Allah kaya. Ya. Allah kaya. Kita kaya. Allah miskin. Ya, tidak mungkin. Makanya ada anak kecil ya. Masya Allah. Ya. Inilah tadaburnya ya. Jadi Al-Quran itu bisa ditadaburi oleh anak kecil. Apa kata anak kecil itu? Saya heran ini sama orang Yahudi. Karena kalau dia kaya, Allah miskin, terus siapa yang kasih kekayaan? Siapa kira-kira yang kasih kekayaan manusia? Ayo, Ajib. Jawab. Tes. Apa tidur semua? Ya. Tidur semua ya mungkin. Aduh. Tidak, Ustaz. Ya, Ustadz. Iya, alhamdulillah tidak. Saya kira tidur semua. Siapa kira-kira yang kasih kekayaan orang Yahudi? Allah. Ya Allah. Kan lucu. Allah. Ya, orang Yahudi bilang Allah itu miskin, dia kaya. Terus siapa yang kasih kaya? Kan lucu kan? Ya itu anak kecil ini yang berbicara yang disebutkan oleh Syekh Prof Umar An-Nasir hafizahullah taala. Ya. Itu Masya Allah. Jadi itulah Al-Quran. Makanya kita kalau baca Quran jangan melewatkan satu ayat tanpa kita tahu maknanya. Ya. Supaya apa itu berbekas dalam diri kita. Ini namanya tadabbur. Ya. Kemudian yang singkat, ya yang panjang ini kalau kita bahas. Lahnul Khafi, ya. Lahnul Khafi. Ini ketampar ulama tentang inilah lahnul khafi. Wa ammal khafi fa khatu fil urf min ghairi ikhlalin katarkil wasfi. Adapun lahnul khafi adalah kesalahan dalam urf. Artinya urf maksudnya itu cara membaca Al-Quran telah disepakati para ulama ya. Min ghairi ikhlalin ya, tanpa mengubah makna Al-Qur'an. Contoh katarkil wasfi, tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf hijaiyah. Seperti ya contoh. Intinya ini selain merubah huruf, merubah makna, itu intinya al-khafi ya. Ini contohnya banyak sekali ya. Seperti ya Bismillahirrahmanirrahim. Roh harusnya tebal tapi dia baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti itu. Seperti ada yang panggil Rais ya. Itu dalam qiraat Indonesia ya. Harusnya Rois ya. Tebal rohnya, tapi tidak masalah ya, tidak merubah makna. Rois tetap Rois, Rais tetap Rais, ya tidak merubah makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menipiskan huruf tipis dan menebalkan huruf tebal. Ya. Contoh a'udzu, dibilang ini salah, tapi bukan tebal, ya tipis, a'udzu. Dan banyak di antara kita membacanya a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini semua tidak merubah makna. Seperti juga ya tidak membaca ikhfa ya. Tidak membaca ikhfanya tebal, tidak membaca ya sepertilah. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi itu manfaat mempelajari ilmu tajwid. Supaya kita tidak salah baca lah ya. Baca Quran bacanya kesalahan besar maupun kesalahan kecil. Kemudian berikutnya menjaga keaslian Al-Quran. Ya. Maksudnya apa Ustaz? Ya itu tadi. Ya. Ketika dia membaca tidak sesuai dengan makhraj maka artinya salah. Ya. Mana sini Al-Quranku?
Aduh, nggak ada ya. Kayak seperti tadi, alhamdu ya, dia baca alhamdu ya. Taruhlah Al-Quran kan, masih ada mushafnya, tapi tidak ada orang mempelajari mutajid. Ya. Tulisannya alhamdu, kenapa pakai titik? Tulisannya alhamdu ya, tapi dia baca pakai alhamdu, ya. Maka sudah jelas ya, walaupun tertulis seperti ini alhamdu, tapi kita salah baca maka itu tidak asli lagi Al-Quran, jadi hilang ya di muka bumi ini berkat salah baca. Kemudian berikutnya ya kita jelas kita pelajari mutajid ya, satu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Taala ya. Dan ini perlu keikhlasan ya. Makanya para akhwat sekalian, kita belajar tajwid membuat apa ya. Niat kita apa? Kita belajar tajwid untuk mendapat ridho Allah ya. Menghilangkan kejahilan dari kita. Bukan untuk dikatakan, wih tahu anak Masya Allah, Qori, wih bagus mengajinya. Oh pintar, gini ya. Apalagi tujuannya belajar ilmu tajwid cari jodoh ya. Ini maka jangan. Ya. Belajarlah maka jodoh akan datang. Lanjut. Fadluhu, keutamaan. Nah, ini beda ya, beda samar dan fadlu, beda ya. Ilmu tajwid ya, subhanallah, salah satu ilmu yang paling mulia karena kenapa? Berhubungan dengan kalamullah ya. Ya. Keutamaan kalamullah sama dengan keutamaan Allah dengan hambanya ya. Kalamullah dengan bukan kalamullah, maka seperti itulah keutamanya antara Allah dan hambanya, jauh sangat berbeda. Ya, kalau orang selama ini semangat mempelajari kalamun nas, ya perkataan manusia, ya dari buku, ya belajar, ya LKS, skripsi, ya, ini masya Allah, ya semangat, bahkan berapa semester dipelajari. Dan itu kalamun nas, perkataan manusia, ya. Apalagi kalamullah berhubung dengan kalamullah, makanya harus kita lebih semangat, ya. Nisbah, ya kolerasi dan hubungan dengan ilmu yang lain. Ya ilmu tajwid ya ilmu tersendiri yang berhubungan dengan Al-Quran ya, dan dibedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Walaupun asalnya ilmu tajwid ini dulu menurut Syekh Dr. Aiman dalam syarahnya Al-Jazariyah boleh mengatakan dulu ilmu tajwid bergabung dengan ilmu bahasa Arab. Tapi karena begitu pentingnya ilmu tajwid tersebut dipisah. Seperti itu. Tayyib. Ya. Wal wadi, ya siapa sih yang pertama kali ya mendapat ilmu tajwid ya? Maka yang pertama kali adalah dari sisi ya talbik ya, praktek jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau disebut nama Nabi ya hendaklah kita bersalawat. Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli salim ala nabiyina Muhammad. Ya, jadi itu dia secara praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara teori maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi dulu itu tidak ada ilmu tajwid ya. Dulu di zaman Nabi sampai di zaman sahabat awal-awal masa sahabat itu belum ada itu ya. Ilmu tajwid, ikhfa, iqlab, tidak ada itu ya. Orang dulu tidak tahu ya. Seandainya kita mungkin bertemu dengan ya orang Arab terdahulu ya. Itu dia tidak tahu ya tentang iqlab ya, ilhar, idgham. Itu tidak tahu dia. Ya. Karena memang pada dasarnya mereka membaca Al-Qur'an begitulah modelnya ya. Sudah standar. Itu dari praktik. Makanya dari sinilah turun-temurun ya praktek tersebut. Nanti belakangan ya untuk memudahkan kaum muslimin terlebih lagi di luar non-Arab ya seperti kita ya bukan orang Arab, maka perlu meletakkan ya dasar ilmu tajwid.
Ada yang mengatakan Abu Aswad Ad-Duali, ya, ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim, ada yang mengatakan Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farwahidi, ada yang mengatakan Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah, dan semua ini adalah ulama ahli bahasa. Tapi setelah diteliti, maka para ulama mengatakan, ya, yang pertama kali membuat dari sisi teori adalah ini nih. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Yang tadi kita baca kitabnya, matannya ya. Al-Khaqaniyah. Ya. Itu dia yang pertama kali ya. Membuat teori dalam ilmu tajwid. Walismu ya, apa nama yang kita pelajari ya. Namanya adalah macam-macam ya, bisa ilmu tajwid. Ya, namanya panut tartil, hakut tilawah, ya banyaklah macam di Indonesia yang terkenal. Tahsin ya. Mau kemana pergi tahsin ya. Dan bisa tahsin tilawah, memperbaiki suara, ataupun tahsin Al-Quran ya, masuk di dalam. Dan ilmu tersendiri nih ya. Wal istimdad ya. Dalilnya apa sih dalilnya mempelajari ilmu tajwid ya. Banyak ya. Pertama ya, tentunya ilmu tajwid berdasarkan ya riwayat sanad yang datang dari para ulama yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu dalil ya adanya ilmu tajwid ya. Jadi dari turun temurun para ulama ya itu melestarikan ya bacaan, menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an dengan adanya sanad ya. Ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah tidak akan berubah bacaan kita ya, walaupun ya berbeda kefasihannya, jelas berbeda. Nabi lebih fasih dalam membaca, jelas ya. Artinya tetap standar lah ya, standar. Ya, seperti itu. Ya, dalilnya banyak ya dalam surah Al-Muzammil dikatakan ya warattilil Qur'an tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Dalam Indonesia baca Al-Qur'an dengan perlahan ya. Tapi tartil juga bukan makna perlahan. Karena boleh jadi ada orang membaca pelan-pelan tapi salah kan? Ya. Ada orang baca pelan tapi salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Pelan bacanya tapi ya kurang tepat. Tapi maksudnya tartil di sini adalah sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib. At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, artinya mentajwidkan huruf-hurufnya ya. Dan mengetahui kapan dia harus berhenti dan memulai. Nah, ini penting. Gurunya Syekh kami ya Syekh Karamullah Hafidhullah Ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ada ulama ya, ada ulama di Sudan, beliau asli Sudan. Ya itu sangat perhatian masalah ini, ma'rifatul wuquf ya, karena memang banyak imam kita yang salah berhenti ya. Itu ada kalau imam salah berhenti saja ya, maka Syekh ini keluar, saya lupa siapa namanya ya. Maka dia keluar dari sholat ini, subhanallah ya. Tasaddud ya kata beliau ya. Berlebihan lah ya. Tapi artinya ya saking tidak enaknya itu dia rasa tuh. Dalam hadis banyak ya, dari sebagaimana hadis berikut ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha ya. Annaha na'atat qira'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Beliau menyifati bagaimana sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah memperjelas huruf demi huruf. Jelas semua. Ya. Tidak ada yang tidak jelas hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzu billahi ada yang huruf tidak jelas, tidak seperti. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semua hurufnya jelas. Ya. Seperti itu. Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ada yang tahu?
istri Rasulullah. Masya Allah. Apa? Siapa? Istrinya istri Muhammad. Masya Allah. Muhammad istri Rasulullah SAW. Betul ya. Dan inilah ya keutamaan ya bersuami ya ahli ilmu, Masya Allah ya. Yang lebih pertama mendapat kemanfaat adalah istri-istri beliau. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan ya, enggak apa-apa ya ada iklan ya. Ngek ya gitu. Iklan lewat. Innallaha yuhibbu ayyaqra'al Qur'an kama unzila. Sesungguhnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana ya diturunkan. Ya. Jadi bagaimana Al-Qur'an diturunkan dengan tajwid, maka Allah menyukai ketika Al-Qur'an itu dibaca dengan tajwid juga ya. Bukan tidak bertajwid seperti itu. Mungkin hadis terakhir mungkin ya. Ya, dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha. Ya, bacalah Al-Qur'an dengan dialeknya orang Arab. Ya, dan suaranya yang fasih. Wa iyyakum waluhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Berhati-hatilah kalian dari dialeknya ahli kitab dan langgamnya orang-orang fasik. Ya. Jadi kita tidak boleh baca ya Al-Quran langgam daerah kita ya, tidak boleh itu. Ini sudah dipatenkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak boleh. Baca Quran ya dengan dialeknya orang Arab ya. Nah, kalau pakai dialek Indonesia, apalagi setiap daerah punya dialek, ini berabe ribet ya, kan? Ada orang Makassar ya, pernah suka dengan dialek apa? Lagu-lagu Makassar, dia kasih masuk lagu-lagu ya. Angin mamiriku pasah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh seperti itu ya. Enggak boleh. Apalagi kalau sampai dikasih dandut ini naudzubillah ya. Dan ada beberapa begitu ya. Di Jawa ya beberapa kesempatan itu baca ya seperti dandut. Nah, astagfirullah. Pernah kejadian juga ya di lingkungan yang lebih luas dari itu. Allah musta'an. Tidak boleh ya, makanya tidak boleh bikin-bikin. Taib terakhir ya. Hukum pelajari rinci ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jadi sampai detail-detailnya kita mempelajari ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Tapi menjadi wajib ketika kita ya mengajar Al-Quran. Makanya kami suruh kirim biodata itu. Ya, kami tahu siapa pengajar Quran sini. Ya. Karena biasanya kami mengajar itu, ya kami tidak mau mengajar kalau bukan guru Quran ya, supaya ilmu ini bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya. Nah, bagi pengajar Quran, ya jelas fardu ain wajib baginya. Kami mau tahu siapa di sini yang mengajar Quran, TKTPA kah, tahsin kah, atau guru di sekolah, atau punya mungkin binaan. Siapa di para akhwat di sini yang mengajar? Ada? Ada yang apa? Pengajar Quran sini ya? TKTP atau apa pun? Enggak ada ya? Ada atau tidak ada? Dewi Haryanti Indah. Oh, dua Indah. Indo Sarpi Wahyuni. Tidak ada yang mengajar? Dan tidak ada jawaban. Ada atau tidak? Enggak, saya masih belajar. Belajar ya. Ya, masih belajar Ustaz. Ya, insya Allah nanti setelah belajar harus mengajar ya. Insya Allah.
Ya, nanti kami kontrol lah ya, mengajar. Karena ilmu akan tidak akan hilang ya kalau dipakai mengajar. Dan ilmu akan bertambah ketika kita berikan zakatnya. Oh ada, Masya Allah. Dewi Pangkep. Alhamdulillah. Mengajar apa, Ustazah Dewi? Mengajar apa? Kalau bisa tahu? Tes. Mengajar apa kira? Ukti Dewi ini. Mana suaranya? Jadi interaktif ya. Ya, tujuannya ini supaya saya tahu, oh ini tidak tidur atau tidur ya. Karena saya tidak lihat gambar. Kalau subuh-subuh seperti ini ya, sebagian nyaman di tempat tidurnya. Tahfiz. Betiki Masya Allah, mumtaz, bagus ya. Kami sangat senang kalau ada yang pengajar ya. Karena memang dasarnya kami ke daerah-daerah itu awalnya itu memang khusus untuk pengajar yang kami ajar. Tapi karena pandemi seperti ini ya, maka alhamdulillah ya kita bisa mudahkan belajar ya walaupun dari kamar-kamar kita ya dan segala macam. Barakallahu fiik ya. Nah, jadi bagi para pengajar ya jelas wajib lah ya mempelajari ilmu tajwid ya. Makanya kita tidak rugi ya belajar seperti ini karena memang ini kewajiban kita. Nah, untuk rinciannya seperti ini ya. Dalam prakteknya membaca Quran jelas ya harus wajib ya. Saya mengatakan juga tidak wajib ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Jazari wal akhdhu bit tajwid hadmun lazimu man lam yujawwidil Qur'an asimu. Ya, boleh mengatakan membaca Al-Qur'an itu tajwid wajib. Siapa yang tidak baca Quran dengan tajwid asim ya berdosa. Tapi berdosanya kita bisa rinci. Seperti inilah. Dari sisi makhraj wajib, enggak boleh, enggak ada tawar-menawar. Makhraj huruf enggak ada tawar-menawar, harus betul. Ya. Nah, inilah fokus kita di Mayartasin 1, makhraj dan sifat. Kan ini yang paling wajib. Antum baca do yang mengganti dal bahaya, merubah arti. Ya, antum ganti ha dengan ha merubah arti bahaya. Enggak boleh tawar-menawar, harus ya, wajib. Adapun dari sisi sifat huruf maka dibagi lagi. Ada yang wajib ya. Ya. Wajib seperti huruf sin dan so kan yang beberapa kali kami praktekkan. Sin dan sode ya. Bedanya cuman sifatnya saja. Ya. Benar cuman ada sa ada so. Asa rabbuna, also rabbuna itu bahaya. Also bermaksiat. Asa harapan semoga Allah. Ini kan bahaya. Nah, itu sifat wajib. Adapun sifat penghias yang lainnya ikhwaidakum dan seterusnya kalau itu dalam rangka ambil sanad, majelis ada ya ambil sanad Al-Qur'an maka wajib tidak boleh salah satu huruf pun. Tidak boleh salah. Adapun di luar dari itu ya sekedar membaca biasa, maka kalau kita orang dikenal mutkin membaca Al-Qur'an tidak bertajwid maka aib. Adapun orang awam ya namanya orang awam tidak mengapa walaupun dibebankan kepadanya belajar. Dan permasalahan ilmu tajwid cuma 4 saja. Pertama makhraj, kedua sifat, kemudian hukum-hukum yang bermunculan sebab tarkib. Maksudnya ketika huruf-huruf bertemu itu apa hukumnya? Nun ketemu waw, ya, mim ketemu apa dan seterusnya. Dan kemudian berikutnya adalah latihan. Itu saja ilmu tajwid. Mudah. Baik para akhwat, ada pertanyaan? Atau pernyataan, atau tambahan, atau kritikan, saran, silakan tulis, langsung saja.